Iya. Santai aja. Ya jangan tegang. Jadi kenapa peristiwa atau fakta ini selalu lebih kompleks daripada aturan? Karena peristiwa ini kan dilakukan oleh manusia, Pak. Artinya dia memiliki kemampuan bernalar yang selalu berkembang, dibandingkan aturan itu tidak ada kemampuan nalar, Pak. Oke, stop sampai di situ. Jadi fakta itu dilakukan oleh manusia, aturan itu tidak dilakukan oleh manusia. Bukan, tapi aturan ini Gini kan you bilang tadi, karena fakta itu adalah akibat dari aktivitas manusia, oke? Jadi karena aktivitas manusia. Nah kalau undang-undang aktivitas siapa? ditujukan untuk manusia. Boleh? Yes. Stupid kan? Itu namanya dalam logika ignotum per ignotius. Menerangkan sesuatu yang tidak diketahui dengan sesuatu yang lebih tidak diketahui lagi itu. Itu namanya jebakan-jebakan dalam fallacies. Oke, tapi ini kelas kita belajar. Dan siapa yang merasa terganggu dengan keterangan saya atau keterangan teman tadi, angkat tangan aja supaya ada diskusi di sini. Oke, yang lain, coba kasih saya satu keterangan lagi dengan problem yang sama tadi ya. Complexities di dalam defense, stability di dalam regulasi. Oke, silakan Pak. Dari Tony Henrito Syanibar, Desa. Oke. Dari negeri Sumedang. Ya. Izin menjawab, Pak. Izin menjawab. Karena menurut saya setiap peristiwa itu mempunyai variabel-variabel yang berbeda, Pak. Misalnya ada pencurian dengan suatu pencurian yang lain, itu mempunyai variabel-variabel berbeda, sehingga hukum atau aturan-aturan itu tidak bisa untuk mencakup variabel-variabel itu. Terima kasih. Iya, kalau variabel cuma satu kompleks nggak? Kalau tidak ada perbedaan variabel, artinya kan disebut variabel yang berbeda. Variabel artinya memang berbeda-beda, variety kan dasarnya itu kan. Jadi kamu mau terangin sesuatu yang variabelnya berbeda-beda memang. Kalau satu namanya konstanta, lebih dari satu namanya bukannya variabel. Jadi sama juga. Saudara Syarifan hanya mengulangi definisi. Ada variabel yang berbeda-beda, jelas variabel itu secara definisi adalah hal yang berbeda. Jadi boleh nggak ada satu variabel? Nggak ada satu variabel. Variabel selalu variety. Ada banyak faktor. Oke, yang lain. Santai ya. Oke. Ada lagi? Yes. Naila Nur Indrasara. Oh, saya pikir. Izin berpendapat, kalau menurut saya kenapa hukum itu selalu tertinggal, karena hukum itu dibuat dengan cara pengandaian, dan hukum itu dibuat terlebih dahulu sebelum fakta itu terjadi. Ya, sedikit lebih menarik argumennya. Potensi nih. Jadi kemampuan hukum untuk mendeteksi keadaan yang akan datang diperlihatkan melalui ius constituendum, potentially the future law. Oke, tapi itu jalan keluar yang ada di buku itu. Oke, yang lain, hidupkan argumentasi itu. Saya ngerti itu. Ubi societas ibi ius. Oh ya, itu dalilnya begitu tuh. Tetapi tetap ada problem. Nah, sekarang kita naikin satu derajat percakapan kita. Bagaimana kalau faktanya betul-betul sangat kompleks, sehingga bahkan regulasi-regulasi yang ditulis berdasarkan perspektif ius constituendum tidak cukup, apalagi yang ius constitutum. Di depan mata ada, bisa sih, tapi oke, kita bikin pansus, bikin undang-undang, iya, tapi the case is on stake. Gimana? Ya, jauh.
Jangan terganggu. Ya ada hak hakim untuk menemukan undang-undang, ya kita tahu itu. Tetapi apa yang mesti kita ucapkan di dalam keadaan hakim yang punya kemampuan untuk membuat undang-undang di dalam keadaan tertentu juga akhirnya jadi pasif. Gimana akalnya? Tidak tersedia oleh undang-undang, crime-nya belum bisa diputuskan karena belum ada undang-undang, sehingga sesuatu itu tidak bisa disebut crime. Apa yang mesti dilakukan? Ya diskresi ada, oke. Nah, disitulah pentingnya logika. Dalam keadaan faktanya tidak cukup, many times we must reason without knowing whether our facts are true. Okay? But we do want our reasoning to be correct. Mungkin aja kita dihukum oleh Tuhan, tapi itu nanti pertanggungjawaban di akhirat. Tapi otak saya mesti saya pakai dalam keadaan fakta sedikit sekalipun itu. Dapat nggak poin itu? Apalagi Anda bantu bisa dengan doa itu, maka dianggap oh logikanya kuat, nggak ada urusan dengan Tuhan tuh. Logika, doa itu. Jangan pilih. Saya udah berlogika, backup dengan doa. Ya bagus, tapi itu nggak ada urusan dengan metode. Sama seperti saudara di bandara, di asuransi sampai di atas pesawat sudah berdoa supaya apa? Supaya selamat. Doa saudara itu mensubsidi perusahaan asuransi, ya kan? Ya, tapi kan kita orang lemah. Iya, tapi secara logika Anda punya asuransi, ngapain berdoa? Itu artinya Anda memperbanyak keuntungan perusahaan asuransi. Dapat poin itu? Ada mau protes? Harus berdoa. Udah berdoa ngapain di asuransi? Kan Tuhan nggak bisa Anda tipu itu. Anda udah berdoa, tapi Anda masih beli asuransi, artinya Tuhan anggap lu nggak yakin gua akan selamatin lu. Dapat nggak poin itu? Terganggu kan? Secara moral bisa terganggu. Tetapi logika harus begitu. Kalau Anda beli asuransi, ngapain Anda berdoa? Kalau Anda berdoa, ngapain Anda beli asuransi? Sekeras itu logik. Dapat ide itu? Saudara Lubis Fitra. Lubis artinya lucu luar biasa. Lulus luar biasa. Oke.